kami nyanyikan dalam hidup kami. Kami telah memuji-muji Engkau. Kami telah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini menyembah nama-Mu yang kudus. Dan saatnya Bapa, kami segarkan dengan kebenaran firman-Mu, makan rohani yang mendewasakan setiap pribadi di tempat ini. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, kuduskan, sucikan bibir mulut hamba-Mu, sehingga pada sore menjelang malam ini hamba-Mu Kau layakkan untuk menyampaikan pesan-Mu. Hamba-Mu Kau layakkan Bapa untuk menjadi sarana membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami. Biarlah pengurapan terjadi atas mereka semua Bapa. Konsentrasi ada bersama-sama kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini sungguh menjadi pemberitaan yang luar biasa. Dan ketika nanti kami pulang Bapa, kami membawa pembaharuan dalam hidup kami, kami membawa pembaharuan dalam sikap kami yang selaras dengan tuntunan-Mu, yang selaras dengan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa yang akan mencoba mengacaukan kebenaran firman-Mu saat malam hari ini Bapa, kami tolak patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, bahkan akhirnya. Kiranya berjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada imam-imam musik yang telah menghantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga pada sore menjelang malam ini kita bisa bersama-sama disegarkan oleh lawatan Tuhan, oleh hadirat Tuhan yang sungguh dahsyat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Sama Bapak Ibu, saya juga dalam keadaan yang luar biasa. Ya, sama-sama kita dipelihara oleh Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk pada sore menjelang malam ini kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin bertanya, siapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini ibadah di GBL Sadai yang masih memiliki orang tua lengkap? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan, masih banyak ya. Oke. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara masih memiliki orang tua yang lengkap. Pertanyaan yang kedua, siapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki orang tua tinggal sebelah? Ada enggak? Oh, satu. Oke, dua, tiga. Oke, ada. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang sama sekali sudah tidak memiliki orang tua? Masih ada juga satu, Bang Juna. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, kenapa saya menanyakan ini? Karena firman Tuhan pada hari ini GBL Sadai Pusat ya mengajak kita untuk kita merenung, untuk kita introspeksi diri ya tentang sikap kita selama ini kepada orang tua kita, yaitu hormat kepada ayah dan ibu. Maka temanya di situ adalah patera metera.
hormat kepada ayah dan ibu. Ini sangat penting. Dan ini adalah perintah Tuhan, ya. Setiap kita yang merasa sebagai anak harus wajib menghormati kedua orang tua kita, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 12 jelas di sana dikatakan, hormatilah ibu bapamu supaya umurmu lanjut di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara. Nah, pada petang ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar tentang materi ini, ya, tentang hormat kepada ayah dan ibu ini. Baik dari, nanti kita akan bahas secara komprehensif, baik dari sisi perjanjian lama maupun juga dari sisi perjanjian baru. Ada yang aneh Bapak Ibu. Kenapa? Ini jelas-jelas perintah di dalam kitab Keluaran, tetapi nanti terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, karena adat, karena tradisi, karena kebiasaan lisan. Nah ini, padahal perlu diketahui bahwa kebiasaan lisan, ada tradisi tidak boleh mengalahkan hukum yang utama, hukum yang dari Allah. Tetapi itu terjadi, ya, itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang masalah ini, kita akan bersama-sama mendasarkan pengajaran ini dari Matius 15 ayatnya yang kedua sampai yang keenam. Saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini. Kita mulai dari ayat yang kedua Bapak Ibu, 2 sampai 6. Ya, perikopnya adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. 2, 3. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutip ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Berikutnya, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Terakhir, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Amin. Silakan duduk. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam perikop ini, ya, ini berisi suatu percakapan, ya, percakapan antara orang-orang Farisi, ahli Taurat dan Yesus, ya, di mana orang Farisi bertanya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak langsung menjawab. Yesus mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi. Nah, ini luar biasa. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Gajah, bukan, apa itu? Yang kecil. Semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Orang-orang Yahudi itu mau menyalahkan murid-murid Yesus, sementara mereka melanggar yang lebih utama. Ya.
Kalau cuma masalah makan, minum, nggak cuci tangan, itu kan bukan yang utama. Tapi kalau menghormati orang tua, itu benar-benar suatu perintah yang nyata di dalam kitab Keluaran, ya. Bahkan disertai dengan resikonya, ancamannya, ya. Jika tidak menghormati kedua orang tua kita, maka dihukum mati. Tetapi kalau kita menghormati orang tua kita, maka kita akan dikaruniai umur panjang. Amin. Semuanya mau dikaruniai umur panjang? Puji Tuhan, ya. Umur panjang yang dirindukan oleh semua orang. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini suatu pertanyaan yang dilontarkan pada Yesus oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus tidak langsung menjawab. Yesus mengambil contoh yang terjadi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Mereka yang mengutamakan hukum lisan atau upacara seremonial adat istiadat. Nah, yang bertentang atau yang berkaitan dengan penghormatan kita kepada orang tua. Bapak Ibu, memang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tetapi ada satu panduan yang pasti tidak salah, yaitu apa? Firman Tuhan. Ya. Kalau kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, kita punya pedoman, yaitu firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Maka jangan sampai tradisi yang ada itu mengalahkan yang utama, ya. Jangan sampai. Bayangkan tadi dikatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang Yahudi yang sudah dewasa untuk hormat, untuk menghargai, untuk merawat orang tuanya. Karena apa? Karena uang yang harusnya digunakan untuk merawat orang tua kita, alasannya sudah dipersembahkan kepada Allah. Luar biasa, ya. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kita diberikan akal budi untuk bisa menerjemahkan kata kasih. Kasih itu aktif. Kasih itu kata kerja. Kasih itu harus dilaksanakan, bukan diucapkan, ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita yang di hadapan kita saja tidak kita lakukan? Siapa? Orang tua kita, ya. Menghormati orang tua kita. Ngomong kosong. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, saya ingin katakan sore hari ini bahwa siapapun yang tidak menghormati orang tua kita, sia-sialah kita berdoa. Karena doa kita tidak akan pernah dengar dari Tuhan, karena kita melakukan suatu perbuatan dosa. Nah, ini penting, ya. Jadi sebagai anak kita wajib untuk senantiasa memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Di situ ada perbandingan antara hukum Allah yang tertulis dan hukum lisan atau adat istiadat. Ini hukum Allah yang sebelah kanan, ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 12. Kalau tadi dalam Matius ayat 4, 15 ayat 4 disana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu yang berikutnya, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang keempat di dalam Keluaran ayat 21 ayat yang ke-17. Jelas. Kurang apa, kurang tegas apa? Tetapi apa yang terjadi? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan seperti dalam hukum lisan, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan
kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Bertentangan tidak? Sangat, ya. Di satu sisi kita diminta untuk menghormati orang tua kita, ayah ibu kita, bahkan dengan sanksinya, ya, dihukum mati. Tapi di sini dengan seenaknya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memutarbalikkan ini demi kepentingan pribadi. Lalu apa alasannya? Nggak usah dilakukan bagi orang Yahudi yang sudah dewasa. Kalau itu sudah dipersembahkan kepada Allah, membiarkan orang tua kita sengsara untuk persembahan uang yang harusnya untuk memberikan makan kepada orang tua kita berikan untuk persembahan, tidak bijaksana. Kenapa? Kasihnya gimana? Urus dulu orang tua kita, ya, kan begitu. Jadi luar biasa di sini, ya, terjadi penafsiran menurut orang Yahudi atau hukum lisan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi berbicara tentang hormat, ya, hormatilah satu perintah, itu sudah ada sejak di dalam perjanjian lama. Kita lihat di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 tadi ada perintah, hormatilah ibu bapamu supaya umurmu panjang, ya, di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Ini jelas sekali, ya, Keluaran 20 ayat 12. Dan juga dalam Ulangan 5 ayat 16. Ingat, kata hormat ini merupakan kata kerja dari bahasa Ibrani kabeh, artinya muliakan, hormatilah, tunjukkanlah hormatmu, berbicara dengan ramah, berbicara dan berpikir dengan baik. Luar biasa. Ini hormat. Hormat itu sangat luas sekali. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang tua kita, Bapak, Ibu, saya benar-benar hormat dengan Bapak Ibu, tapi tidak melakukan itu. Kita tidak memuliakan orang tua kita. Ini kewajiban seorang anak. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Kita memuliakan orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita. Kita menunjukkan hormat kita kepada orang tua kita. Manakala kita berbicara dengan orang tua kita dengan sikap yang baik. Jangan pernah karena perbedaan pendapat dengan orang tua kita, lalu kita emosi, lalu kita berkaca tingkah, ya dah. Kita sampai uratnya keluar atau membentak dengan orang tua, itu sakitnya sampai gugur Bapak Ibu. Siapa? Orang tua kita. Dengan susah payah ada 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Bayangkan, dibawa kemana-mana, ya, lahir. Jadi ketika lahir kecil, orang tua nggak bisa tidur. Mima dulu waktu kecil begitu. Mamanya lagi mau tidur, dia mimpi. Mamanya bangun lagi. Sebentar mata terpejam, nangis lagi, BAB lagi. Kapan mau istirahat? Tapi orang tua kita tidak pernah mengeluh. Maka tugas kita adalah tadi memuliakan, menghormati, menunjukkan rasa hormat, ya. Berbicara dengan ramah, sapa orang tua kita dengan kata-kata yang ramah. Saya biasa kalau 2 hari sekali paling lama itu menghubungi orang tua. Saya sapa, halo Bapak, apa kabar? Bapak sehat? Wow, itu orang tua langsung kelihatan rasanya di sini tuh bahagia banget. Bukan uang yang diinginkan orang tua kita, bukan. Uang kalau dengan atau memberikannya dengan musung-musung, orang tua kita nggak perlu itu. Tapi
kesapaan yang lemah lembut, ya. Ya itu. Berbicara dan berpikir yang baik. Nah, ternyata kata hormatilah bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tidak, tapi juga ada di dalam perjanjian baru yang berasal dari bahasa Yunani. 5, artinya menghormati, menghargai, memuliakan. Nah, kan sama ya. Merupakan sebuah kata kerja dalam bentuk perintah yang harus selalu dilakukan. Makanya di tempat tadi berkata apa? Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Kita wajib memiliki orang tua kita. Tadi saya sebelum ibadah bertanya dengan kembaran saya, ya, C. Agustina. Ya, tanya ya tadi ya. Pertanyaan saya begini, Cece, pernah nggak ziarah kubur? Enggak, Pak. Kenapa? Soalnya kan di Pontianak saya di sini. Lalu saya bilang, ziarah kubur itu dalam kekristenan tidak dilarang. Kenapa? Itu bentuk kasih kita kepada orang tua kita. Kita datang ke makam, kita bersihkan makam orang tua kita, ya. Bahkan ada yang dibawakan apa? Bunga. Yang tidak boleh itu adalah kita datang ke makam lalu kita minta kepada orang tua kita, Pak, ini aku dalam kesulitan, minta didoakan gini-gini. Ya, orang sudah meninggal kok didoakan? Tidak. Pak, ini loh, Bang Jos itu jahat dengan aku, tolong dibalaskan. Mana bisa? Orang meninggal sudah tidak ada lagi hubungan dengan orang hidup. Ya, kalau di lingkungan orang-orang tertentu ada yang datang ke makam untuk apa? Mendoakan. Nah, kita di dalam orang Kristen sesuai dengan firman Tuhan tidak mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi mengenang, ya, mengenang. Kenapa? Keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan adalah anugerah. Ya. Berarti kita peroleh ketika seseorang hidup di dunia ini. Ini sangat menentukan keselamatan kita. Keselamatan tidak bisa diberikan oleh orang lain, termasuk orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Apalagi anak dewasa punya hak, punya kebebasan untuk memilih. Tugas orang tua kita mengarahkan yang sesuai firman Tuhan. Gimana kalau anak nggak ngikut? Itu risiko. Ya. Tapi kita tetap memiliki kasih. Ya, gak putus-putusnya kita harus berdoa untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita menimpa dari firman Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi menghormati itu dilakukan sekali lagi ketika orang tua kita masih ada. Ketika orang tua kita masih hidup. Jangan kebalik. Hormat kepada orang tua kita ketika orang tua sudah meninggal. Tapi dengan apa? Bukan kasih, tapi ada motivasi. Ya. Motivasinya apa? Agar diberkati. Wah, ini salah. Ya. Jangan membebani itu ke orang tua yang sudah meninggal. Tidak bisa. Ya. Jangan. Tadi pagi saya bercerita, kebetulan juga saya sebelum ini membaca satu buku, ada kebiasaan ya yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Dan ini masih banyak, masih ada di kalangan umat Kristen yang melakukan. Apa itu? Maaf Bapak Ibu, saya harus bicara ya, tapi untuk kebaikan ya, ini bukan untuk tidak suka. Di kalangan saudara-saudara kita
suku Tionghoa, ya kan? Ada ziarah kubur, tapi saya yakin di sini tidak ya. Ini ziarah kubur motivasinya berbeda. Ketika ziarah kubur dibawakan mobil-mobilan, nah ini dibawakan rumah-rumahan, dibawakan apalagi uang-uangan. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu sia-sia. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi orang tua kita, itu ketika orang tua kita masih hidup, masih bisa menikmati dalam sesibuk apapun, luangkan waktu. Nggak sampai 5 menit menyapa orang tua kita, ya. Syukur-syukur bisa mengunjungi, bertemu langsung. Kalau udah punya anak, ajak anaknya. Orang tua itu kalau lihat cucunya, oh bahagianya luar biasa, ya. Ini penting. Jangan sampai keliru, ya, penerapannya. Orang meninggal sudah tidak perlu mobil. Orang meninggal sudah tidak perlu mobil-mobilan, ya. Mobil-mobilan apa lagi ya? Mobil apa lagi juga ya? Nggak bisa. Rumah-rumah enggak, seperti sudah punya rumah. Di mana? Di Payakumbuh. Itu ya. Sudah kembali menjadi tanah, ya. Kembali menjadi tanah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana? Kita mau melihat perintah untuk menghormati firman Tuhan ini dari Perjanjian Baru. Ya. Ada di dalam Efesus 6 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Penutupnya taat dan kasih. Ini perintah. Jadi bukan hanya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran, bukan, tetapi ada di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus merupakan bagian dari Perjanjian Baru, kitab yang ditulis oleh Paulus. Nah, bagaimana bunyinya? Di dalam Efesus 6 ayat 1 di sana dikatakan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lalu ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Oke, bentar kita bahas ya. Ada dua kata, yang pertama mentaati, yang kedua menghormati. Mentaati dengan menghormati sama tidak Bapak Ibu? Bang Jo sama enggak? Apa pengertian mentaati? Taat, patuh. Kalau hormat, lebih kepada sikap menghargai, tidak. Tetapi di sini jangan dipahami secara mentah-mentah taati lain. Contoh, ada kasus orang tua punya anak gadis satu-satunya, sebut saja namanya Mima. Si orang tua ini punya hutang besar kepada seseorang bos, sebut saja namanya Juna. Lalu apa? Tiba-tiba ini si Mima tadi, lalu karena ini ditagih sama bos tadi, lalu ada jalan keluar karena nggak punya uang. Lalu apa? Si Mima mau dinikahkan dengan anaknya. Mima menolak. Kenapa? Orang nikah itu alasan Mima itu bukan atau tidak bisa dipaksakan, tapi atas dasar cinta. Apakah harus kita mengikuti
Orang tua seperti itu. Kalau ikut orang tua berarti nikah paksaan. Gimana? Coba. Gimana, Bang? Bang Hakim gimana? Kabur aja. Kabur. Iya. Waduh, kabur. Tidak, Bapak Ibu. Ada dua yang tidak harus kita taati dari orang tua kita. Menyangkut satu, pasangan hidup. Yang kedua, menyangkut apa? Iman. Kalau orang tua kita belum mengenal Tuhan, tugas kita adalah membawa orang tua kita tadi untuk mengenal Tuhan. Katakan dengan orang tua kita, Bapak, Ibu, mohon maaf ya, Mima tidak bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu. Kalau saya nikah dengan seseorang yang tidak saya cintai, nanti rumah tangga jadi neraka. Bapak Ibu ingin seperti itu? Kan tidak. Pasti orang tua tidak menginginkan seperti itu. Ingin anaknya bahagia. Nah itu. Kalau hormat, yes, wajib terus menerus sampai akhir hayat. Tapi ini yang taatilah tadi ada. Tentu taatilah kalau orang tua itu melakukan sesuatu hal sesuai dengan standar firman Tuhan. Itu wajib kita ikuti. Tapi kalau masalah pasangan hidup, masalah keyakinan tidak. Oke. Hormati ayah ibu merupakan sebuah perintah, sudah, yang terus menerus, ya, dilakukan oleh seorang anak dalam sebuah keluarga, entah anak itu masih kanak-kanak atau sudah menjadi dewasa. Dari kita kecil sampai kita tua wajib menghormati orang tua kita, bahkan secara terus menerus. Pulang dari gereja ini, saya ingin Bapak Ibu semuanya bisa menjadi anak-anak yang baik, lalu memenuhi lagu ini. Lagunya apa? Menjadi anak yang baik itu seperti itu. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai ku nanti. Hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya murid budiman. Ini maksudnya anak yang bagaimana? Anak yang ramah, anak yang peduli dengan orang tua. Mengucapkan apa pagi-pagi? Selamat pagi. Ini coba siapa yang pernah pagi-pagi mengucapkan dengan tuanya? Bapak selamat pagi, Mama selamat pagi, siapa? Ada? Puji Tuhan, ada ternyata. Luar biasa. Mudah-mudahan virus ini menular ke yang lain. Oke? Virus apa? Mengucapkan itu. Kurang Kristen harus begitu. Bahkan bukan hanya kepada orang tua kita. Kepada siapa? Pasangan hidup. Selamat pagi Papa. Papanya loncat 16 meter. Iya. Oh bahagia ini kok. Mama kok luar biasa. Biasanya nggak ada ini. Oh ini pasti gara-gara Pak Agus kemarin. Iya selamat pagi Mama. Papa sekarang luar biasa. Orang-orang Kristen yang memancarkan kasih. Jangan pagi, bangun pagi masing-masing langsung buka HP masing-masing. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Udah, adu pantat. Ini jangan ya. Ada suasana yang waduh menyenangkan. Hormati bukan berdasarkan sebuah kesepakatan, bukan. Tapi ini suatu kewajiban. Disepakati Bapak. Nanti kalau kita ketemu kawanku di sana, aku nanti hormat dengan Bapak. Dan juga aku nggak mau loh Bapak. Itu kesepakatan namanya ya. Jangan, ini kewajiban ya. Kewajiban jadi harus dilakukan oleh setiap anak terus menerus di dalam hidupnya. Nah, harus dilakukan terus menerus di dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Mungkin perasaan saya beda dengan perasaan Bapak Ibu Saudara. Begini,
Saya salah satu anak yang dekat dengan orang tua. Tapi Tuhan izinkan ketika mama meninggal, itu saya tidak bisa menyaksikan. Padahal mama itu kalimat terakhir waktu itu pas lebaran, saya telepon, belum ada punya HP, belum, jadi masih ada warnet waktu itu. Saya tanya, "Mak, gimana Mak?" Kan mama saya itu suka membuat itu dodol ya. Sedang buat jenang dodol, Mak. Ya ampun Tuhanku, langsung mama itu nangis sejadi-jadinya. Ingat dengan anak-anaknya, ya di sini aku gimana? Pokoknya aku mau ikut kamu. Tapi lalu Tuhan berkehendak lain. Mama dari posisi waktu itu jongkok, nyatut rumput, berdiri, langsung nggak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Saya masih di pemahaman Bapak Ibu, masih di latar panjang. Jadi Mama Krisna jemput ke sana, masih ingat waktu itu mau cek 500.000, nggak terkejar. Besok pas harus laporan lagi, waduh nggak bisa. Barulah 40 harinya kami bisa pulang. Sampai sekarang Mama itu perasaan masih ada, ya masih. Bahkan dengan Bapak juga begitu. Bapak itu mau bicara ada apa tuh dengan saya, dengan Mama Krisna itu. Jadi ada rasa nyaman gitu. Jadi ayo, syukur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih punya orang tua lengkap, masih bisa berkomunikasi. Kayak Cici masih lengkap ya Cici ya. Puji Tuhan. Nah, ini sepanjang hidup kita harus kita hormati orang tua kita. Di dalam ayat 3 sampai 6, nah ini dari Matius tadi Bapak Ibu. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan hukum lisan atau adat istiadat. Mereka mengajarkan bahwa setiap anak Yahudi yang sudah dewasa tidak wajib lagi membantu ayah ibunya. Bayangkan tuh, tidak wajib lagi membantu ayah ibunya sekalipun orang tuanya sedang membutuhkan bantuan dari anaknya, baik secara keuangan dan bantuan secara fisik. Anak-anak ini dapat dibebaskan dari kewajiban menghormati dan memelihara orang tua mereka dengan mengatakan kepada mereka, ya, di dalam ayatnya yang kelima dan 6, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Ya, yuk, ini saking pintarnya firman lalu ditafsirkan menurut dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca firman, kita selalu berdoa, mohon pimpinannya agar kita memahami firman itu dan kita juga diberikan kekuatan untuk kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita juga boleh menjadi berkat untuk sesama. Membaca firman bukan menurut kepintarannya. Kalau pintar nanti keblinger. Tahu keblinger? Apa yang keblinger itu, Pak? Saking pintarnya lalu jadi nggak pintar. Itu keblinger. Apa itu? Jadi bahaya ya. Oke, baik. Nah, kita mau bandingkan di dalam Matius 15 ayat 3 ayat 2 sampai 6 tadi menurut terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, ini nanti kita lihat perbandingan ayat-ayat ini. Di sana dikatakan oleh ayat ketiga, Yesus menyaut, mengapa adat istiadat kalian melanggar perintah Allah? Misalnya hukum Allah ialah hormati ayah dan ibumu. Barang siapa menyukai orang tua
kitab Keluaran yang dikutip oleh Yesus. Tetapi kalian berkata, sekalipun orang tuamu dalam kekurangan, uang tunjangan untuk mereka boleh kau berikan kepada Allah. Jadi dengan peraturan yang dibuat oleh manusia, kalian meniadakan hukum Allah, yaitu hukum untuk menghormati dan memelihara orang tua kalian. Bayangkan, sampai seperti itu. Enggak usah belajar agama yang dalam-dalam, Tuhan sudah taruh dalam hati kita rasa kasih, rasa sayang, rasa hormat kepada orang tua. Kalau suara hati kita itu terjaga, ya. Tetapi tadi pagi sudah saya katakan, ada di kalangan suku-suku tertentu itu atau bangsa tertentu itu orang tua yang sudah tidak produktif, sudah tidak perlu dihargai lagi, ya. Bahkan di Jepang tadi pagi sudah saya katakan, apa dulu ada kebiasaan orang tua yang sudah tidak produksi, tidak produktif itu dibuang di hutan, tangannya diikat lalu dibuang ke jurang sana. Mau mati matilah, mau hidup hiduplah. Ngeri ya, orang tua yang melahirkan kita. Nah, ngeri dong seperti itu. Lalu ingat gimana? Apa enggak ingat yo? Waktu aku kecil, waktu aku dikandung oleh mama, oleh ibu, beginikah balasanku terhadap orang tua? Enggak usah belajar agama pun mestinya ini ada rasa kasihan, gitu, kasihan. Sama kalau kita punya hati nurani ketika kita melihat orang tua yang sudah tua sekali, lalu jalan udah susah, kita ada apa? Keinginan untuk menolong. Itu orang lain loh, bukan orang tua kita. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan terjemahan versi lain? Lihat terjemahan TSI, ya. Jawab Yesus, dan aku juga tidak setuju dengan kalian yang melanggar berbagai perintah Allah hanya untuk menaati adat istiadat nenek moyang kita. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, lebih condong, lebih berat kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah ini, misalnya Allah memerintahkan, hormatilah ayah dan ibumu, dan orang yang menghina ayah atau ibunya harus dihukum mati. Ini perintah Allah, hukum tertulis, tapi dikalahkan oleh kebiasaan atau adat istiadat yang diciptakan oleh nenek moyangnya. Ini kan sesuatu hal yang sangat fatal. Tetapi kalian mengajarkan bahwa kita tidak boleh berkata kepada ayah atau ibu kita, aku tidak bisa membantumu lagi karena aku sudah berjanji untuk memberikan semua hartaku kepada Allah. Menurut kalian, kalau kita melakukan itu, kita tidak wajib lagi menghormati ayah atau ibu kita. Berarti kalian membatalkan perintah Allah hanya untuk mengikuti adat istiadat nenek moyang. Jangan kalah. Orang Kristen hidup di dalam sola scriptura. Otoritas tertinggi adalah firman. Ya, firman, bukan tradisi, bukan adat istiadat. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak boleh mengikuti adat istiadat tradisi. Boleh, sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setelah saya menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, banyak hal pada masa lalu itu yang aneh. Tapi apa boleh juga, karena waktu itu belum mengerti firman. Contoh, ketika ada yang sakit, lalu dipanggilkan dukun, lalu tapi dia sembuh ya, saya juga itu sembuh.
jadi sakit 40 hari waktu itu. Terus sampai demam tingkat tinggi itu. Terus sama si dukun itu dibacakan doa Bapak kami. Dukunnya siapa? Pak D. Yang sakit siapa? Mama saya. Habis melahirkan sakit sampai 40 hari, nggak bisa apa-apa. Terus sama Pak D itu didoakan Bapak kami. Kenapa alasannya? Ini kan Katolik, jadi harus doakan Bapak kami. Nanti kalau pasiennya Muslim, bacakan dari mereka. Lucu sekali Pak D. Lalu dibuatkan ini apa dari jantung pisang itu ayam-ayaman dilukis-lukis ini. Terus nanti benar-benar di situ diikat ayam, lalu ditaruh di mata air. Lalu Pak D ini bilang, Pak D itu sangat sayang dengan mama, karena mama itu satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Dia bilang begini, kalau bahasa Melayu sini, yuk, ini kamu sudah mau sembuh, ya. Pak Long udah melihat di tangganya, Pak Long udah melihat ada pohon kelapa itu subur. Apa yang terjadi? Namanya sembuh. Ya, jadi luar biasa ya. Tapi itu masa lalu. Ingat, setan membeli tidak gratis. Nanti ditaburlah roh apa? Ada apa itu? Bilang roh damai sejahtera. Sama di negeri ini Bapak Ibu, orang-orang Kristen, wahai jemaat kecil saja berdoa. Sekarang yang lagi tren siapa? Ayo, tolong doakan. Kenapa? Orang Kristen jangan terkecoh. Yang sanggup menyembuhkannya siapa? Yesus. Karena di dalam Yesus ada kuasa. Melalui kuasa darah Yesus kita disembuhkan. Melalui kuasa bilur-bilurnya sakit kita disembuhkan. Bukan dari kekuatan lain. Nah ini. Tapi orang banyak tertipu. Nah ini. Tolong orang Kristen mulai hidup yang baru. Mungkin firman Tuhan ini keras, tapi memang seperti itu. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan juga seperti cermin untuk melihat siapa kita. Firman Tuhan juga seperti palu pedang yang menghancurkan kesombongan kita. Firman Tuhan juga seperti api yang membakar, memurnikan kita untuk kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara tidak memberikan penghormatan yang layak untuk orang tua menambut di hadapan Tuhan. Mulai saat ini ketika pulang dari gereja, rubah itu. Dan kita harus lakukan sesuai perintah Tuhan. Hormatilah ibu bapamu, ya, supaya kayak Tuhan tadi umurmu panjang di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Kalau ada masalah dengan orang tuamu, datang, temui dan minta maaf. Orang tua kita akan dengan senang hati pasti memaafkan kita. Jangan mengeraskan hati. Karena tadi dikatakan, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, maka sia-sialah doa kita. Tidak akan dijawab oleh Tuhan. Yang menjadi penghalang antara aku dan engkau, kata Alkitab, ialah dosamu. Bereskan dulu hidup kita, ya. Bereskan dulu hubungan dengan orang tua kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperkenan. Saya undang tim musik untuk ke depan. Masukan untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, puji hormat syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu. Kami telah selesai Bapa menyampaikan pesan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu,
menegur, mengingatkan jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mereka semuanya, untuk kami semuanya, Bapa, melakukan perintah-Mu. Kami sungguh-sungguh menghormati kedua orang tua kami, karena ini perintah, Bapa. Jauhkan daripada kami untuk kami mengikuti adat istiadat yang adalah pengajaran manusia yang tidak berkenan kepadamu, yang berusaha untuk meniadakan firman-Mu, Bapa. Berikan kekuatan pada setiap kami. Kami yakin dan percaya, Bapa, firman-Mu saat malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya Roh Kudus akan Kau materaikan dalam hati setiap kami, setiap jemaat Tuhan, sehingga firman ini akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat, akan menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Mengasihi Tuhan juga berarti mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita. Mungkin selama ini kita kurang fokus, mungkin selama ini kita kurang memberikan prioritas untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Karena pekerjaan, karena kesibukan, menabur di hadapan Tuhan. Mari mulai malam hari ini kita ubah semuanya itu. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi kedua orang tua kita dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perbuatan. Bahkan kita juga harus memberikan bantuan kepada orang tua kita. Kita ingin menjadi orang-orang yang diperkenan. Pujian tadi mengajarkan kepada kita, kurenungkan firman Tuhan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini bukan pujian omong kosong, ini adalah komitmen, ini adalah janji kita. Kita ucapkan dengan kesungguhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengarkan Tuhan, ini komitmen kami, ini janji kami. Haleluya. Engkau Yesus, dengan segenap jiwa. Oh, kami renungkan firman
sekali lagi untuk meteraikan dalam hati setiap kami. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, membawa pemahaman yang baru, dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.